Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, hari ini kita mau beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik. Siap-siap ya, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, pakaian yang rapi supaya kelihatan cantik semuanya. Oke, kita beribadah hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan pujian syukur kepadamu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini kami mau memuji, memuliakan namamu, biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami, guru-guru kami, bahkan orang tua kami, agar ibadah kami boleh berjalan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian penyembahan. Tuhan Yesus baik. Di sepanjang hidupku, ku merasakan besar kasih setiamu, kasih yang tak pernah berhenti, sehingga ku ada sebagaimana ku ada. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Ku merasakan besar kasih setiamu. Haleluya. Kasih yang tak pernah berhenti, sehingga ku ada sebagaimana ku ada. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Amin. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Yesus baik. Amin. Tak pernah dia tinggalkan aku sendiri. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Di sepanjang hidupku, ku merasakan besar kasih setiamu, kasih yang tak pernah berhenti, hingga ku ada sebagaimana ku ada.
Yesus baik. Dia sertaku di sepanjang jalan hidup. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Kami siap mau memuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita akan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita sorakan haleluya 4 kali yang paling keras. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Big or small.
Juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhan Yesus penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut. Nanti kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Saat ku rasa takut, pegang tangan Yesus, hilang takut. Terima berkat-Mu.
Ya, shalom anak-anak yang ada di rumah. Hari ini Tante Mei sangat bersyukur kepada Tuhan dan sangat senang boleh kembali lagi menjumpai anak-anak yang ada di rumah. Dan kali ini Tante Mei akan membawakan renungan buat anak-anak semua yang ada di rumah. Dan renungan kali ini Tante Mei beri judul Selalu Mengandalkan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan kali ini, Tante Mei ajak semua anak-anak yang di rumah, mari kita akan berdoa dulu. Kita mohon kiranya Tuhan akan memberkati renungan yang akan Tante Mei bawakan kali ini, dan anak-anak juga di rumah diberkati oleh Tuhan. Tutup matanya, kunci tangan, kita akan berdoa ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Buat saat ini Tuhan, kami bersyukur kami masih lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya anak-anak di rumah boleh diberkati lewat kebenaran firman kali ini. Kami akan siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah kali ini, Tante Mei akan menceritakan satu tokoh yang diberikan kelebihan oleh Tuhan dari orang lain. Tokoh ini anak-anak bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Anak-anak yang ada Alkitabnya bisa dibuka, dan cerita yang terdapat dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16 itu bercerita tentang satu orang tokoh yang diberikan oleh Tuhan kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang besar, sehingga tokoh ini, orang yang dipilih oleh Tuhan ini, dapat mempergunakan apa yang menjadi kelebihan ini harusnya untuk Tuhan. Tapi ketika dia tidak menjaga apa yang Tuhan berikan kepadanya, pada akhirnya tokoh tersebut akan mengalami hal yang sangat menyedihkan di dalam hidupnya. Ya, anak-anak, sudah dapat siapa kira-kira tokoh yang dimaksud oleh Tante Mei di dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16 itu? Iya. Mantap, cerita tentang Simson. Nah, kali ini Tante Mei akan membagikan cerita ini untuk anak-anak. Mari anak-anak simak dengan baik. Anak-anak boleh mengambil apa yang terbaik, pelajaran yang terbaik dari tokoh yang akan Tante Mei ceritakan pada hari ini. Siapkan hatimu, pendengaranmu, dan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan kali ini. Keadaan bangsa Israel pada saat itu sangat memprihatinkan. Mereka seringkali meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain, sehingga Allah murka dan menghukum bangsa Israel melalui bangsa-bangsa lain dengan harapan ketika mereka tertindas, mereka akan mencari Allah. Bangsa Israel selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun lamanya. Tetapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Dia memilih seseorang untuk menjadi Nasir Allah dengan tugas yang pertama adalah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin dan membawa orang Israel kembali beribadah kepada Allah. Nah, Simson ini telah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya untuk melakukan tugas sebagai seorang Nasir, orang yang dikhususkan oleh Tuhan, orang yang harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya,
Tuhan memberikan anugerah kekuatan yang besar dan dahsyat kepada Simson yang tidak dimiliki oleh orang lain pada saat itu. Dan di manakah rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Simson pada saat itu? Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 di situ dia berkata, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan ternyata rahasia kekuatan dari Simson pada saat itu adalah terletak kepada kepalanya, ya, pada rambutnya. Kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Ya, Simson memiliki kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat, sehingga dalam Hakim-Hakim pasal 14 di situ diceritakan bagaimana Simson dapat mengalahkan seekor singa dengan tangannya sendiri. Ya, dalam pasal 16 di situ diceritakan bagaimana Simson dapat mengangkat pintu gerbang kota yang besar dan sangat berat itu dengan tangannya sendiri. Simson dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang gagah perkasa. Ya, dia diceritakan dapat membunuh 1000 orang Filistin dengan rahang keledai. Betapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Simson pada saat itu. Namun anak-anak, Simson tidak bisa menjaga apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, tugas yang diberikan Allah kepada Simson dia tidak laksanakan. Ya, dia tidak mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Ketika dia merasa kuat, kekuatannya luar biasa, ya, sehingga orang-orang Filistin pada saat itu ketakutan. Ya, dengan kekuatan yang dia punya, seringkali ia lupa meminta petunjuk dari Tuhan. Ia lupa berdoa, minta kepada Tuhan untuk memilih hal yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai seorang nasir Allah. Dan pada akhirnya anak-anak, Simson dengan mudahnya ditipu oleh seorang perempuan, dan dia memberitahukan rahasia kekuatannya, dan akhirnya rambutnya dipotong pada saat dia tidur. Seketika itu jugalah hilang kekuatan Simson. Dia ditangkap, kedua matanya dicungkil, dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dipenjara. Simson lupa apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia mengandalkan kekuatannya. Dia hanya ingat dia punya kekuatan yang besar. Dia pergunakan itu untuk menuruti hawa nafsu daripada Simson. Kelebihan dan kemampuan itu bermacam-macam yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ada yang bisa bermain gitar dengan baik, ada yang suaranya bagus sehingga dia bisa bernyanyi dengan merdu, ada yang jago olahraga taekwondo sehingga dia mempunyai piala dan berbagai macam penghargaan. Ada yang pintar di sekolah sehingga dia selalu menjadi juara kelas. Ada juga yang jago menari, jago menggambar, jago melukis, dan banyak lagi kelebihan dan kemampuan yang Tuhan bisa berikan kepada anak-anak. Nah, kemampuan dan kelebihan yang Tuhan berikan kepada anak-anak itu jangan menjadikan suatu kesombongan, ya. Anak-anak merasa lebih hebat dari orang lain sehingga
anak-anak menghina orang lain, yang pandang enteng kepada teman yang di bawahnya kita. Tetapi ketika Tuhan berikan kepada anak-anak suatu kemampuan, ya kelebihan daripada orang lain, sebaiknya anak-anak harus bersyukur dan selalu ingat kepada Tuhan. Sehingga dengan kemampuan dan kelebihan yang anak-anak miliki, ketika kita ingat kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga anak-anak sehingga tidak ada pun orang yang menipu anak-anak untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ya, selalu bersyukur kepada Tuhan, mengingat bahwa kelebihan dan kemampuan yang Tuhan berikan itu merupakan anugerah yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anak harus selalu tetap mengandalkan Tuhan. Ya, ketika anak-anak mulai menganggap bahwa anak-anak itu merasa hebat dari orang lain, sebenarnya anak-anak itu sudah lupa bahwa kemampuan yang anak-anak miliki itu asalnya daripada Tuhan. Ya, kiranya Tuhan akan selalu membuat anak-anak dengan kelebihan yang dari Tuhan itu, menjadikan anak-anak menjadi berkat di mana saja anak-anak pergi dan berada. Ya, kalau kita lihat akhir kisah hidup dari Simson, di mana dia harus dipenjara, dirantai, kemudian matanya dicungkil, dan dia bekerja di penjara menggiling. Anak-anak boleh baca di akhir hidupnya Simson. Tetapi Tuhan masih beri satu kali kesempatan kepada Simson untuk mempergunakan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Pada saat bangsa Filistin mengadakan pesta, disitulah Simson menunjukkan kekuatan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan lagi kekuatan yang pernah dia punya. Dan pada saat itu dia pergunakan kekuatan yang dari Tuhan sehingga dia dapat merubuhkan tempat pertemuan daripada orang-orang Filistin. Dan Alkitab mencatat bahwa karena kekuatan Simson pada saat itu, banyak orang yang ditewaskan oleh kejadian itu. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak yang masih kecil, yang saat ini belum bersekolah di gedung sekolah, kita masih belajar dan bersekolah di rumah, tetap belajar dengan giat, ya, mengasah kemampuan daripada anak-anak. Ada mungkin anak-anak yang punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter, ya, ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara, ingin menjadi olahragawan, atau ingin menjadi penyanyi, ya, ingin menjadi seorang insinyur yang bisa menggerakkan alat-alat berat, ya, dan mungkin ada yang ingin menjadi pendeta atau ingin menjadi yang banyak lagi yang membuat anak-anak untuk bersemangat mencapai cita-citanya. Tetap anak-anak harus kuat belajar, rajin belajar, dan lebih penting tetap mengandalkan Tuhan, ya. Rajin belajar, selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan bilang tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak selalu berdoa kepada Tuhan sehingga cita-cita anak-anak boleh tercapai, semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ayat hafalan kali ini Tante Mei akan berikan di dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah tetap semangat, tetap belajar dengan rajin. Jangan lupa baca firman, berdoa, ingat selalu kepada Tuhan. Nah, ini renungan yang Tante Mei boleh bawakan buat anak-anak. Mari
Tante Mei akan ajak anak-anak berdoa, kunci tangannya kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan kali ini kami boleh dengar. Semoga memberkati anak-anak yang di rumah. Mereka Tuhan boleh tetap ingat kepada-Mu, mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun juga. Kami akan tutup renungan kami hari ini mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang ada di rumah. Shalom.